ya. Maka konsep itu tadi kan ada praktek, ya, praktek kemudian diteliti, ya. Ini kemudian akan menjadikan suatu kerangka untuk membuat suatu konsep. Nah, kemudian tadi bahwa kerangka itu tidak hanya sekedar kerangka, di dalam praktek, di dalam penelitian itu harus didasarkan suatu ilmu. Ya, ada ilmu. Makanya bidan misalnya berkompetensi untuk memberikan pelayanan kehamilan. Maka seorang bidan harus tahu dulu ilmu kehamilan. Apa sih itu kehamilan? Bagaimana bisa terjadi kehamilan? Ya, itu nanti akan dipelajari di ilmu kebidanan. Ya, nanti mungkin di semester berikutnya. Ya, jadi harus ada ilmunya. Kalau ilmunya itu tadi dipraktekkan, kemudian dilakukan penelitian, maka akan menghasilkan sesuatu yang dapat dimengerti lebih baik. Contoh misalnya, kita belajar tentang cara membuat bakso misalnya. Oh, bakso enak lah, atau bakso super enak contohnya. Ilmunya apa sih? Oh, ada ilmu anatomi tentang daging. Daging yang bagaimana yang dapat dibuat bakso supaya menjadi super enak. Harus diberikan tepung misalnya. Tepungnya apa saja yang bagaimana. Harus diberi bumbu-bumbunya apa saja. Nah, kalau hanya ilmunya tok kita tahu, kita tidak mempraktekkan, kira-kira kita bisa enggak merasakan ilmu tadi? Ya, hanya awang-awang, enggak ada ya. Kemudian setelah itu diteliti, baksonya disebarkan ke masyarakat. Ya, terus masyarakat dimintai untuk ngisi atau memberikan komentar lah kepada bakso itu. Sehingga akan tahu kita bahwa kata ilmu ini bakso super enak. Oh, ya ternyata dari hasil penelitian masyarakat betul-betul menyampaikan super enak. Ya, jadi diingat konsep itu mesti ada ilmunya, ada prakteknya, kemudian harus diteliti, ada penelitiannya. Baru akan membantu sesuatu yang akan kita konsepkan. Tadi kan dasarnya adalah bermacam ilmu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang menurut Facet tahun 1992 mengenai istilah konsep. Ya, konsep itu bisa disebut sebagai kerangka, sebagai sistem, sebagai skema. Ya. Nah, kerangka sistem skema itu didasarkan ide-ide yang global, ya, ide-ide yang masih luas, belum spesifik. Kemudian adanya minat individu. Jadi apa sih yang akan dikonsepkan oleh individu? Kemudian akan dipengaruhi oleh situasi-situasi. Contoh misalnya, pada zaman dulu, karena situasinya masih situasi belum zaman kemerdekaan, ya, bidan itu adalah ya dukun itu. Dia hanya kursus, ini nanti akan diberikan oleh Bu Ida ya, tentang perkembangan ilmu kebidanan dan bidan. Ya. Jadi benar, zaman dulu itu karena situasinya demikian, bidannya itu nggak belajar macam-macam. Ya. Dukun itu ada tempat kuliahnya enggak?
ada perguruan tinggi atau institusi dukun bayi misalnya, ada enggak? Enggak ada. Ya. Jadi dukun itu adalah sejarahnya bidan. Tapi waktu itu belum disebut profesi. Dia hanya berdasarkan instingnya, berdasarkan mencoba-coba, berdasarkan pengalaman. Kalau bidan sekarang beda, ada tingkatannya ya. Sampai kuliah bidan itu harus profesi. Nanti kuliahnya adalah 10 semester. Karena 8 semester itu baru disebut bidan tapi belum profesi. Nanti ditambah 2 semester baru disebut bidan. Nah, lain. Loh Bu, kok ada yang bidan D3? Nah, ini nanti kaitannya adalah dengan kewenangan. Bidan yang D3 tidak disebut sebagai bidan profesi, tapi bidan vokasi. Ya. Kalau lulusan S1 tidak ambil profesi, namanya bukan vokasi. Ya, tidak boleh nanti praktek mandiri, tidak boleh. Apalagi D3. Ya, D3 itu harus bekerja di institusi, tidak bisa praktek. Ya, kalau pengen praktek, ya ambil profesi. Ya, seperti dokter. Dokter itu lulus, maka disebut dengan sarjana kedokteran. Kalau dia ingin disebut dokter, maka dia harus melanjutkan ke profesi kedokteran. S1 kebidanan sama. S1 kebidanan itu harus kuliah dulu 8 semester. Nah, ketika lulus akan disebut sebagai bidan atau midwife. Nah, kemudian dia akan melanjutkan ke profesi. Nah, setelah itu baru disebut dengan bidan profesi. Ya. Perawat sama. Perawat kalau dia kuliah hanya 3 tahun, ya perawat vokasi. Dia S1, ya belum disebut profesi, hanya perawat. Maka ketika dia ambil profesi, maka di belakangnya sarjananya, sarjana keperawatan, belakangnya ada, yaitu nurse. Profesinya itu nurse. Kalau bidan, ya sarjana terapan, sarjana kebidanan, ya sarjana kebidanan, belakangnya midwife. Kalau perawat nurse, nah, gitu, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Konsep tadi didasari ide global, minat, situasi, kejadian-kejadian, ya. Jadi dengan adanya pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan nifas bayi, ya, itu yang dilakukan oleh dukun gimana sih? Karena tidak didasarkan ilmu. Banyak kejadian-kejadian yang akhirnya menyebabkan angka kematian ibu itu tinggi. Ya, gampang aja, enggak ada angka kematian ibu, enggak ada. Kalau tidak ada wanita yang hamil, sudah enggak ada yang mati. Matinya karena penyakit. Tapi itu apa mungkin? Ya, kalau wanita tidak hamil, manusianya cuto akan berakhir. Karena manusia atau wanita itu dikodratkan untuk hamil dan melahirkan. Nah, maka keturunannya itu akan terus. Ya. Kemudian berdasarkan kejadian itu, ilmu itu ya, dengan ini bisa dikonsepkan. Ilmu itu berkembang berdasarkan ya pandangan-pandangan. Saya gambar itu mata untuk menyingkat
pandangan-pandangan intuisi. Untuk istilah konsep menurut Rashid ada ini. Yang belum mengerti silahkan bertanya. Bu Hendri punya satu hadiah ya. Setiap mahasiswa yang bertanya itu pasti akan mendapatkan bonus nilai. Jadi yaitu nilai keaktifan di dalam kelas. Bertanya itu sudah dapat nilai. Yang kedua, setelah saya terangkan, ada mahasiswa yang bertanya, kemudian temannya atau mahasiswa lain yang menjawab, baik salah maupun benar, itu sudah dapat hadiah dari saya, nilai. Ya, ini menunjukkan bahwa Anda itu aktif. Ya. Kemudian mungkin dari temannya yang menjawab tadi masih ada kekurangan. Yang lainnya menambahkan. Nah, itu juga dapat hadiah nilai. Jadi silahkan selama perkuliahan dengan saya kumpulkan nilai tambahan. Ya, tunjukkan keaktifan dalam pembelajaran atau di dalam PBM. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, akan saya lanjutkan. Nah, menurut Pearson dan Fagan, ya, model konseptual yaitu adalah suatu model dalam bentuk fisik. Kalau tadi dikatakan adalah dalam gambaran abstrak. Nah, fisik tadi yaitu bisa berupa gambar-gambar deskriptif yang menunjukkan praktek. Nah, semua itu akan menjadi ide, akan menjadi nilai-nilai yang ditulis dalam cara yang jelas. Contoh misalnya, ya, kita akan belajar tentang anatomi reproduksi. Ya. Akan dibuat suatu gambar atau suatu model. Reproduksi itu adalah ini. Coba kalau kita belajar anatomi reproduksi, dosennya hanya ngomong saja, tanpa gambar, tanpa model, Anda bisa ngerti? Bisa enggak kira-kira mengerti? Ya, enggak bisa. Ya, misalnya kita akan membahas alat reproduksi pria. Kita aja nggak pernah lihat. Ya. Tapi kamu nanti akan mendapat materi itu. Anatomi ya betul-betul ada modelnya. Alat reproduksi pria. Ya, jadi penis itu bagaimana sih? Nah, ya. Jadi Anda belajar di kebidanan ini, mungkin Anda akan ngomong, wah itu jorok, nggak umum. Ya itu yang kita pelajari. Di kebidanan itu akan belajar tentang alat reproduksi. Bagaimana bisa terjadi kehamilan. Tapi jangan dipraktekkan, nanti kalau sudah diberi materinya, dipraktekkan payah. Ya. Nah ya, jangan dipraktekkan, nanti bisa hamil beneran. Ya. Makanya jangan apa? Dengan teman laki-laki jangan main kawin-kawinan, nanti bisa kawin sungguhan. Jangan main anak-anakan, nanti bisa ya jadi anak sungguhan.
Nah, ini ya harus. Nanti Anda akan belajar caranya bagaimana mencegah kehamilan, KB-nya apa. Jangan dipraktekkan. Ya, kalau dipraktekkan bahaya. Meraktekannya nanti kalau sudah syah. Ya. Nah, ini ya menurut version. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya ya bahwa konsep dual model adalah gambaran abstrak. Tadi dikatakan fisik, ya. Ini kebanyakan adalah abstrak dari suatu ide, dari suatu disiplin ilmu. Dari konsep itu harus didasarkan suatu ide, idenya itu adalah dari suatu ilmu. Ya, suatu ilmu. Ada pertanyaan? Belum ada? Ayo Mbak, siapa? Mbak Ingrid. Tanya enggak Mbak Ingrid? Mbak Ingrid? Tanya enggak? Mbak Andian ya, Anggita. Nah, Mbak Rista? Tidak. Belum, Ibu. Belum, ya. Mbak Hanifah? Mbak Hanifah tanya enggak? Belum? Ya, ya. Ada, kita lanjutkan ya. Itu adalah apa yang disebut dengan konseptual model. Nah, ya. Masih sekarang kalau dipisahkan apa itu konsep atau apa itu model. Ya. Model adalah suatu contoh atau peraga untuk menggambarkan sesuatu. Tujuannya untuk membuat kerangka pengertian. Saya contohkan tadi adalah model baju mahasiswa kebidanan. Ya. Jadi misalnya yang akan jadi datang ke kita tunjukkan modelnya adalah ini. Ya. Sehingga yang akan menjahit baju itu tadi ngerti, oh yang diharapkan jahitannya atau model bajunya adalah ini. Ya. Sedangkan konsep itu sendiri menopang sebuah teori yang menjelaskan tentang suatu teori yang dapat dibuktikan dalam suatu observasi atau penelitian. Jadi konsep itu sebenarnya adalah dia menopang atau mengikuti sebuah teori. Nah, kemudian teori itu dapat dibuktikan enggak? Nah, pembuktiannya, ya, itu adalah suatu apa yang dikerjakan. Ya, itu dalam penelitian. Nah, ini nanti semester 7, ya, semester 7 kalian nanti itu akan sudah membuat proposal. Ya, rencana penelitian. Semester 8-nya penelitian, kemudian diuji. Setelah itu lulus menjadi sarjana kebidanan. Baru meneruskan untuk profesi. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang filsafat. Filsafat tadi kan di dalam konsep ada ide-ide umum, ada ide-ide khusus. Ya. Nah, si filsafat juga itu. Ya. Filsafat ada filsafat umum, ada filsafat kebidanan. Jadi nanti kita akan bahas dulu apakah secara umum filsafat itu apa. Kalau dikaitkan dengan kebidanan bagaimana.
Nah, filsafat umum. Di SMA sudah ya ini ya. Pelajaran filsafat itu sudah. Ya, filsafat secara umum itu dari bahasa. Kita ambil dari bahasa Yunani ya, yaitu dari kata pelin atau philo yang artinya mencintai. Dan Sophia artinya kebijaksanaan. Siapa yang namanya Sophia? Ada yang namanya pakai Sophia? Saya, Bu. Nah, kalau Saya, Bu. ada yang namanya Sophia itu harus betul-betul wanita yang bijaksana. Wanita yang bijaksana atau mahasiswa yang bijaksana. Nah, kalau kedua kata tersebut secara harafiah artinya letterlet ya, maka artinya filsafat secara umum itu mencintai kebijaksanaan. Nah, ini yang diperlukan oleh seorang bidan. Bidan itu harus menjadi wanita yang bijaksana. Kenapa? Ya, kita nanti atau kita sebagai seorang bidan itu akan memberikan pelayanan kepada banyak manusia yang berbeda-beda. Ada hamil orangnya biasa manja, ya. Ada yang diam kalau nggak ditanya. Nah ini kan harus bijaksana. Tidak semua klien kita itu diperlakukan secara psikologis sama rata. Kita harus lihat karakter pasien kita itu bagaimana. Ya, sehingga kita harus berbuat, tidak hanya bersikap ya, tapi berbuat bijaksana. Ada pasien yang senangnya ngobrol, padahal di luar masih banyak pasien yang nunggu. Nah, harus bijaksana. Tidak diusir, Bu, kok pakaian ngomong. Keluar aja lah, Bu, masih banyak yang nunggu. Nah, gitu. Tapi hanya bijaksana. Ibu, maaf, apa sudah siang, besore, masih banyak pasien yang nunggu. Orangnya nanti, oh, nggih. Oh iya saya kok ngejak ngomong banyak ya Bu Bidan gitu ya. Jadi bidan itu adalah wanita yang mencintai kebijaksanaan. Nah, harus itu yang kita pegang pertama. Jadi mulai sekarang harus belajar bijaksana. Ya, mulai sekarang harus belajar bijaksana. Ibu umurnya sudah 65 tapi kok sulit juga ya untuk bijaksana itu memang sulit ya. Nah, ini ya. Bijaksananya Ibu kalau mahasiswa gampang. Kalau kita kuliah tidak dengan cara daring ya. Kalau dia terlambat Ibu selalu bilang dosennya aja terlambat kok mahasiswanya terlambat. Atau kalau di kelas ngomong saja. Sebelum perkuliahan dimulai, Ibu akan berbicara. Berapa jumlah mahasiswa di sini? Misalnya 50. Oh, ternyata lebih dari 50. Yang Ibu lihat lebih dari 50, enggak kita lihat. Siapa itu? Nah, mahasiswa akan menjawab, setan, Bu. Nah, iya, setan. Tugasnya setan itu apa ya? Mengganggu manusia. Ya. Oh, gitu. Jadi nanti kalau di kelas ini ada yang mengganggu temannya disebut dengan apa berarti? Ya, yang pengganggu itu apa namanya tadi? Nah, setan. Jadi kalau temannya baru mendengarkan kuliah, tidak omong, ganggu, nah itu ya. Berarti bukan yang hadir bukan mahasiswa,
siswa. Ini ya. Itu gitu aja, sudah disindir gitu udah tahu. Nah, jadi kalau masih ngomong ternyata silahkan yang omong silahkan keluar. Kan enak disuruh keluar. Silahkan ngomong saja di luar gitu supaya tidak menjadi pengganggu ya. Itu filsafat secara umum. Nah, sekarang kita akan membahas mengapa diperlukan filsafat. Kenapa sih filsafat itu diperlukan? Ya, terutama dalam kebidanan. Kenapa? Ya. Karena manusia itu mempunyai otak. Artinya dia berpikir. Beda dengan otaknya sapi atau kambing. Tidak digunakan, tapi hewan itu menggunakan insting. Tapi manusia berpikir. Nah, kenapa manusia itu berpikir? Kenapa sih manusia itu berpikir? Kalau manusia itu berpikir, ya, maka dalam segala tindakannya menggunakan pemikiran-pemikiran agar tindakannya berjalan dengan benar dan tepat. Nah, ini yang menuju ke arah bijaksana. Contoh misalnya, adik saya mau kitan, saya izin kuliah atau tetap kuliah ya. Nah, ini perlu pemikiran yang bijaksana. Berpikir bijaksana. Kalau saya tidak hadir di dalam kitanan adik saya, apa kitanannya dibatalkan? Batalkan enggak kira-kira? Enggak ya. Tapi kalau tidak kuliah, saya akan ketinggalan ilmu. Contoh lagi yang sering, mahasiswa itu sering izin karena kakaknya wisuda. Yang diundang untuk datang wisuda itu kan orang tuanya. Ya, kakaknya wisuda enggak lebih baik enggak kuliah. Nah, ini harus berpikir juga. Ya. Kira-kira kalau saya enggak datang wisuda kakak saya, apakah wisuda satu fakultas itu akan dibubarkan? Lain kalau anggota keluarganya sakit, bapak sakit, ibu sakit, tapi mudah-mudahan enggak ya. Anda izin untuk tidak masuk berpikir. Nah, ya tidak masuk untuk berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah mahasiswa itu punya kesempatan untuk tidak kuliah 25%. Tidak hadir. Kalau teori, kalau praktek harus 100% nanti. Ya, kalau sehari tidak praktek ya harus ganti. Nanti temannya sudah pulang praktek, mahasiswa yang tidak hadir tadi harus ganti praktek sendirian. Tuh ya, kalau praktek 100%. Nih ya, 25%. Kemudian perkuliahan kurang dari 75%. Hadir perkuliahan kurang 75%, maka tidak boleh mengikuti UAS. Ya, sehingga Anda akan punya hutang itu. Hutang mata kuliah tersebut. Ya, ini jadi secara bijaksana harus digunakan betul-betul 25% itu kalau yang memang urgen lah digunakan ya. Boleh Anda. Ya. Jadi di kontrak belajar sudah dijelaskan demikian ya. Berapa harus kehadirannya oleh Bu Triana tadi ya. Kemudian pemikiran kalau kita berpikir ya, pemikiran terutama memberikan dasar bagi pertimbangan untuk bertindak. Nah, karena manusia punya otak, dalam tindakannya menggunakan pikiran, nah, maka pemikirannya tadi ya akan menimbulkan suatu tindakan yang benar. Ya, kemudian pemikiran itu digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk bertindak, yaitu tadi saya meninggalkan kuliah atau saya
kuliah. Nah, itu tindakannya apa? Tindakannya milih tidak kuliah atau milih kuliah. Nah, ini ya. Ini sekarang. Namun pemikiran sering keliru sehingga menghasilkan tindakan yang keliru pula dan mengecewakan. Nah, ini biasanya orang-orang yang tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Dia hanya menggunakan nafsu. Hanya menggunakan nafsu. Ya, contoh misalnya dapat tugas secara kelompok. Ini saya juga nggak tahu nanti tugas kelompoknya itu bagaimana. Mahasiswa yang sergap ngerjakan, yang malas hanya ikut-ikutan aja. Ya, yang penting jadi, nah gitu ya. Engkau tak fotokopi nih, karena dia kaya. Ya. Tak aku sing fotokopi wae mikiro, do mikiro. Nah ini. Nah ini tindakan yang salah akhirnya apa? Ketika dia harus presentasi tidak bisa menyampaikan, tidak bisa menjawab pertanyaan audien atau teman-temannya yang menjadi audien. Nah, kemudian agar pemikiran dengan tindakan sejalan, maka diperlukan ilmu pengetahuan. Jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, contoh misalnya, panas. Orang badannya panas, yang dikompres kok keningnya. Yang panas satu badan. Kenapa keningnya? Gunakan ilmu pengetahuan. Karena kita harus berpikir bahwa pusat panas itu ada di dalam ya. Di dalam kepala kita. Nggak ada di permukaan kening ini enggak. Kenapa? Kemudian berikutnya yang sering dilakukan oleh orang ya, orang banyak mungkin setiap mahasiswa. Pusing kepala, beli bodret. Beli apalagi obat-obat, ya harus cari apa penyebab pusingnya. Nah, nanti ketika Anda akan memberikan pelayanan kepada ibu hamil, Anda akan menjumpai ibu hamil yang pusing. Harus dicari pusingnya kenapa. Karena pusing itu bisa merupakan suatu tanda atau gejala tensinya tinggi. Nah, tensi tinggi tadi orangnya ditanya lagi di anamnesa namanya. Apa punya keturunan atau tidak? Berpikir lagi kita. Ya. Pusingnya terjadi kapan? Ya. Karena menurut ilmu kehamilan, kalau pusing itu karena tensi tinggi, tensinya tinggi itu terjadi sebelum kehamilan 20 minggu, maka itu bukan tanda adanya penyimpangan kehamilan yang disebut dengan preeklamsi atau keracunan kehamilan. Karena itu adalah keturunan. Harus tahu, tidak hanya terus Anda ngasihkan obat, Bu ini kasih untuk penurun panas, itu tidak boleh. Ya. Kalau kita pusing cari, apa sebabnya? Oh lapar, ya obatnya makan. Kurang tidur, ya obatnya tidur. Ya. Kalau pas kuliah, ditanya, kamu kenapa kau kelihatan sakit? Ya Bu, saya pusing. Pusingnya kenapa? Saya tadi malam kurang tidur Bu, karena ini. Oh, dosennya kan bijaksana. Silahkan izin untuk tidur, tapi tidak usah presensi. Nah, Anda menggunakan satu kesempatan 20% tadi yang tidak hadir. Boleh. Lapar, kalau lapar, silahkan ke kantin, monggo. Ya, tapi tidak usah ikut kuliah. Anda tidak usah presensi.
Nah, Anda usah absen, tidak apa-apa. Kalau dengan ibu gitu ya, Anda punya hak. 25%, kalau 14 kali pertemuan, kira-kira berapa kali itu boleh tidak hadir? Sekitar 3 kali ya, dalam 14 minggu 3 kali. Ya, nanti digunakan sebaik-baiknya. Nah, itu penjelasan mengapa diperlukan filsafat. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Mbak? Mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, tadi kan diperlukan adanya ilmu. Ya. Dalam filsafat itu diperlukan adanya ilmu. Bagaimana manusia dapat memahami ilmu sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan dan tanpa mengecewakan? Nah, karena tadi kadang-kadang berpikirnya salah sehingga tindakannya adalah mengecewakan. Maka gunakanlah ilmu. Di segala sesuatu tidak jawabannya biasa nih. Nah, itu bukan mahasiswa. Karena mahasiswa itu disebut masyarakat ilmiah. Maka harus selalu menggunakan ilmunya. Mudah-mudahan kamu nanti bisa, ya. Dan kenyataannya bisa, banyak mahasiswa yang pintar. Apalagi nanti ikut pertukaran ke luar negeri. Ya, bisa itu. Ya. Presentasi di luar negeri bisa, oral presentasi bahasa Inggris, ikut lomba di Poltekkes yang lain bisa itu, dan banyak prestasinya mahasiswa kebidanan di Poltekkes Semarang ya. Nah, maka diperlukan filsafat. Ya. Bukan di filsafat. Kemudian kita bahas tentang filsafat. Filsafat akan mengantarkan manusia untuk bertindak dengan benar, ya, tindakannya benar, karena kita mencintai kebijaksanaan tadi, ya, sehingga harus bertindak dengan benar. Nah, bagaimana bisa bertindak dengan benar? Ada 3 hal yang harus kita pahami dan kita terapkan. Ya. Kita akan menggunakan pendekatan ontologis. Ya. Ontologisnya harus benar atau berpikir, ya, ontologis itu kaitannya dengan ilmu. Ilmunya harus benar supaya kita tidak salah. Ya. Apalagi bidan adalah masyarakat ilmiah. Nah, masyarakat ilmiah. Ini harus gunakan, ya. Kemudian epistemologis. Nah, epistemologis ini kaitannya adalah untuk pelaksanaan ilmunya. Ya. Kalau kita praktek itu dasarnya harus keilmuan. Misalnya mengukur tekanan darah. Oh, itu ada ilmunya. Posisi pasiennya harus bagaimana. Kalau berdiri hasilnya bagaimana, duduk bagaimana, tidur bagaimana. Untuk ibu hamil, boleh enggak diukur tensinya dengan tidur? Kalau boleh kapan, kalau tidak boleh kapan. Nah, kemudian adalah yang ketiga pendekatan aksiologis. Pendekatan aksiologis itu adalah kemanfaatan dari ilmu yang dipraktekkan dengan benar terhadap hasil, ya, kaitannya dengan kemanusiaan. Nah, itu. Misalnya seorang remaja hamil di luar nikah, ya, karena hasil kumpul kebo. Apa itu coba kumpul kebo? Kenapa kok kebo yang nggak kumpul sapi, nggak kumpul kambing, nggak kumpulnya kebo? Kenapa? Ada yang sudah pernah lihat kebo siapa?
Yang lihat kebo siapa? Yang belum pernah siapa? Ya, atau mungkin punya kebo ya. Mbak siapa? Mbak Sinta Anjani. Sudah pernah belum lihat kebo? Kalau orang kota mungkin nggak pernah lihat kebo kalau nggak ke kebun binatang, ya. Kenapa? Nah, karena kebo itu adalah, pernah ada nggak yang lihat kebo itu kurus? Kerbau kurus, nggak ada ya. Semua kerbau mesti gemuk. Karena apa? Ya musim kemarau, musim sulit, makanan hewan tetap aja lemu. Karena kerbau itu adalah binatang yang paling ndablek, makanya gemuk. Tapi bukan Bu Triana loh. Bu Triana tadi apa? Body, ombotur gede toh. Kalau Bu Triana itu orang pintar. Kita lihat di belakangnya aja, titelnya adalah Magister Midwife, lulusan luar negeri. Dan beliau pintar bahasa Inggris. Ya, tuh. Nah, kebo itu binatang dablek, makanya manusia yang dablek kok sampai kan sudah tahu bahwa hamil itu harus melalui pernikahan dulu. Ya, kemudian baru hamil. Artinya pertukaran alat kencingnya itu setelah nikah. Ya, tapi baru tukar cincin terus hamil dulu. Nah, itu hamil di luar nikah. Nah, ini ya. Jadi ada 3 hal. Jadi supaya para bidan itu bisa bijaksana sehingga mencintai kebijaksanaan, maka dia harus disangoni ilmu. Ontologisnya harus melengkap. Kemudian dan melakukan tindakan itu harus benar sesuai dengan ilmu. Contoh nanti ada, kalau mau menyuntik misalnya, oh itu ada ilmunya. Ya, kalau salah, ya obatnya nanti nggak akan membuat sembuh, tapi akan membuat sakit. Menyuntik itu, ya nanti macam-macam. Ya. Sekarang meriksa posisi bayi dalam rahim, oh ada ilmunya. Mengerjakannya harus sesuai dengan ilmu. Nah, sehingga kalau ilmu tadi diterapkan di dalam pekerjaan suatu kegiatan, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau mempunyai nilai dalam kehidupan manusia. Ya, jadi manusia yang menjadi sorotan kita atau yang kita tangani nanti adalah wanita. Ya, bayi baru lahir sampai balita. Ya, wanitanya harus tahu. Wanitanya dalam siklus reproduksi. Itu nanti akan kita bahas, ya. Sampai sini ada pertanyaan antara ontologis, epistemologis, aksiologis. Ada pertanyaan? Mbak Salma bertanya? Mbak Sevilla? Aulia? Tidak? Nah, kita lanjutkan. Kita mulai yang pertama tadi adalah pendekatan ontologis, yaitu bijaksana didasari oleh ilmu pengetahuan. Nah, ya, ilmu pengetahuan. Pendekatan filsafat yang berkaitan dengan konsep atau landasan keilmuan atau kerangka berpikir itu berarti pendekatan ontologis. Nah, setiap orang yang akan melakukan suatu pekerjaan selalu didasarkan konsep-konsep. Jadi tadi konsep suatu kerangka yang didasarkan oleh ilmu, harus konsepnya. Ya, harus ada konsep dulu. Kemudian berdasarkan ilmu pengetahuan. Tidak sembarangan atau asal
salam. Nah, kemudian penafsiran hakikat realita. Tadi dari pekerjaan itu yang dilakukan didasarkan konsep atau pengetahuan, maka akan diperoleh realita. Realita yang ditafsirnya kan itu benar. Ya. Penelaahan ilmu membatasi objek forma dan objek material. Nah, nanti akan kita bahas apa itu objek forma, apa itu objek material. Dan diingat-ingat bahwa objek forma dan objek material itu adanya di ontologis, di pendekatan ontologis, bukan ya pada pendekatan aksiologis. Oh, ternyata ada di objek forma. Ya. Konsep keilmuan didasarkan pada tujuan apa yang ingin dicapai. Ya. Apa sih tujuan yang akan dicapai? Maka ilmunya harus benar. Oh, berarti ilmu yang digunakan harus ini. Nah, tadi ada objek forma, ada objek material di dalam ontologis. Nah, sekarang kita bahas apa itu objek forma. Keilmuan ya. Pokoknya kalau ilmu itu mesti ontologis, pendekatan ontologis ya. Yaitu berfokus dalam batas atau ruang lingkup tertentu. Jadi objek keilmuan ya, contohnya itu di kebidanan. Ya, maka ilmu yang dipelajari ya akan berbeda dengan ilmu di mana? Di fakultas manajemen misalnya, di bisnis akan berbeda. Contohnya sama-sama akan mempelajari tentang manusia. Nah, sasarannya tentu akan berbeda. Manusianya di ilmu bisnis apa atau di ilmu manajemen apa, kemudian di ilmu kebidanan itu apa. Nah, ini nanti juga akan kita bahas ya. Kemudian mempertahankan status ya. Nah, kalau di kebidanan status apa? Saya ambil yang kebidannya. Ya, bidan itu mempertahankan status kesehatan reproduksi. Reproduksinya siapa? Wanita, bukan laki-laki. Biarkan yang laki-laki ada yang ngurusi sendiri. Tapi kita adalah reproduksi wanita. Ya. Kemudian kesehatan wanita sejak lahir sampai masa tua, termasuk berbagai implikasi dalam siklus kehidupan wanita. Jadi siklus kehidupan wanita itu sejak dalam kandungan, kemudian dia lahir jadi bayi, bayi jadi anak, kemudian jadi remaja, dewasa, sampai lansia, sampai masa tuanya itulah yang menjadi fokus yang akan dipelajari dalam ilmunya bidan. Nah, berbeda dengan yang lain. Tidak membahas tentang apa namanya penyakit paru-paru, penyakit ginjal ya, penyakit jantung, tapi reproduksinya wanita. Nah, ya. Tapi di apa pendekatan ontologis ya, pendekatan ontologis yang kita pelajari itu adalah lingkup keilmuannya bidan itu tadi yang tertentu dalam batas tertentu tadi kan gitu ya kan. Nah, itu adalah ada ilmu dasar, ada ilmu sosial, ada ilmu terapan, ada ilmu kebidanan ya. Karena terus terang ilmu yang dipelajari oleh para bidan, calon bidan itu adalah bukan ilmu yang murni,
tapi adalah ilmu terapan. Contoh menyuntik ilmunya siapa? Kita terapkan dari ilmunya keperawatan. Memandikan, nah, ada di keperawatan ilmu memandikan, tapi kita terapkan. Oh, ternyata di kebidanan itu yang dimandikan adalah ibu-ibu setelah bersalin, bayi baru lahir, ibu masa nifas, nah, yang mengalami gangguan tidak bisa mandi sendiri, berbeda. Nah, sama-sama mempelajari tentang ilmu memandikan. Kemudian adalah ilmu kebidanan. Nah, mari kita lihat sekarang satu persatu. Nah, ilmu dasar dalam batas atau ruang lingkup tertentu, ilmu dasar yang dipelajari calon bidan itu apa sih? Oh, ternyata ada anatomi. Ya, karena apa? Karena kita menangani manusia. Ya, nah, anatominya ini nanti ada umum, kemudian ada khusus yang berkaitan dengan kebidanan, yaitu anatomi reproduksi. Nah, kemudian ada ilmu psikologi. Kita tidak usah jadi psikolog, tapi harus memahami tentang psikologi manusia, terutama adalah wanita. Kenapa? Saya ambil contoh yang wanita hamil saja. Wanita hamil itu di dalam kehamilan akan mengalami 3 perubahan. Fisik, psikologi, dan sosialnya. Di dalam hamil aja dia akan mengalami beberapa gangguan. Yang pertama antara percaya dan tidak ketika dia tahu dia hamil. Hamil tenan apa ora toh? Ya. Terus kemudian dia secara psikologis, berikutnya dia akan mulai percaya, mulai merasa bahwa di dalam tubuhnya ada manusia lain yang butuh dirinya. Nah, setelah kehamilannya makin besar, dia akan stres di sini, takut. Takut melahirkannya adalah nanti aku selamat enggak, bayiku selamat. Nah, itu perubahan psikologis. Ya. Kemudian mikrobiologi dan parasitologi. Ya, ini nanti Anda akan enggak tahu kalau sekarang ya. Prakteknya biasanya adalah di Undip. Ya. Dosennya adalah dari Undip, prakteknya adalah di Undip. Ya, jadi kita akan belajar tentang mikroorganisme, ya. Jadi makhluk yang paling kecil yang diciptakan oleh Allah dan yang menjadi parasitologi bagi manusia. Karena setiap ibu hamil tidak semuanya adalah sehat jasmani rohani 100%. Ya. Karena di situ apa? Terjadi perubahan yang memerlukan adaptasi dari ibu hamil. Kemudian bersalin. Setelah bersalin kok dia akan beradaptasi dengan anaknya ini. Bisa enggak? Ya. Kalau dia tidak bisa beradaptasi, dia akan mengalami ini yang disebut dengan patofisiologi. Ya. Jadi dia akan mengalami stres postpartum yang disebut dengan postpartum blues. Postpartum blues. Dia tidak mau pada anaknya, tidak percaya itu anaknya, dan sebagainya. Ya, kemudian ada patofisiologi. Ya, patofisiologi misalnya, kok bisa terjadi abortus? Gimana sih? Nah, kita akan pelajari patofisiologi. Kok bisa ibu hamil itu mengalami penyakit yang disebut dengan preeklamsi atau keracunan kehamilan. Nanti kita akan belajar di situ tahu. Ya. Kemudian kita akan belajar tentang fisika. Nanti ada fisika kesehatan. Ya.
Contohnya, kenapa orang yang ditensi itu bila dengan berdiri hasilnya ini, ya. Kalau dengan tidur ini, dengan duduk ini, ya. Bagaimana air raksa itu bekerja, ya, dan sebagainya. Kenapa bayi itu bisa letak kepalanya di bawah? Kenapa kok di atas? Lah itu nanti fisiologinya. Yang normal adalah di bawah. Nah, kenapa ini kok bisa di atas? Kenapa bisa di samping? Kenapa bisa kembar? Ya. Kemudian biokimia. Nanti ini juga akan praktek. Juga ada praktek di kampus. Ya, mudah-mudahan nanti ketika praktek COVID-nya sudah berakhir ya. Mudah-mudahan vaksinnya sudah ditemukan. Misalnya ibu yang dengan diabetes ya atau gula darahnya tinggi, biokimianya bagaimana sih? Ini kita akan belajar. Ya, kalau di SMA ini sudah ya yang di IPA ya, belajar tentang biokimia sudah mengetahui tentang gula, protein ya ini. Nah, sekarang kita bahas per ilmunya. Ilmu sosial tadi ya. Kita akan pelajari tentang Pancasila dan wawasan Nusantara. Ini ada ya mata kuliah ini. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada sosiologi, psikologi, administrasi dan kepemimpinan, ilmu komunikasi, humaniora, kemudian pendidikan, prinsip belajar dan mengajar. Ini nanti yang di semester 1 Anda nanti bisa. Mana sih yang di semester 1 dari ilmu sosial untuk mahasiswa kebidanan ini. Nah, itu adalah ilmu sosial. Kemudian ilmu terapan. Nah, bahwa kedokteran itu bukan ilmu murninya bidan. Tapi bidan perlu belajar tentang ilmu kedokteran. Ini penyakit-penyakit nanti akan dipelajari di sini. Ya. Selain kedokteran kebidanannya, ya. Kemudian farmakologi. Kita belajar farmakologi tidak untuk jadi apoteker, tapi mengetahui ya bagaimana kerja-kerja obat itu, jenis-jenis obat itu. Ya, bagaimana cara kerjanya dan sebagainya, ya. Kemudian epidemiologi. Nah, ini kaitannya dengan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Ya. Kemudian statistik. Nah, ini ada pelajaran statistik. Terutama nanti untuk semester 8. Anda akan mengerjakan penelitian lah pakai statistik. Ya. Kemudian keterampilan dasar manusia. KDM ini adalah, sekarang istilahnya apa? Saya lupa ya, Ibu lupa ya. Nanti Anda akan belajar bagaimana memandikan pasien. Ya, tadi ilmu terapannya adalah pasiennya bukan pasien umum, tapi terutama ibu bersalin dan postpartum bayi baru lahir. Kemudian anak sakit. Karena anak masih merupakan bagian dari ilmu sampai anak ya. Kemudian bagaimana mengukur suhu, bagaimana melakukan penimbangan berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur nadi, ya, mengukur pernapasan, mengukur detak jantung, itu di sini nanti, ya. Kemudian paradigma sehat. Nah, paradigma sehat ini nanti ada pada konsep kebidanan ini ya. Kemudian ilmu gizi dan hukum kesehatan. Ya. Jadi bidan itu adalah legal. Nanti ada ilmu hukumnya ini. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidan. Jadi kalau bidan praktek tanpa izin itu namanya malpraktek. Dia akan memperoleh hukuman.
terutama hukuman kesehatan. Ya, ini nanti akan masuk ranah hukum, ilmu terapannya ya, yang dipelajari bidan. Kemudian berikutnya adalah ilmu kebidanan. Nah, apa sih ilmu kebidanan? Nah, jadi sebelum kita bahas tentang ilmu kebidanan, mari kita pahami dulu definisi dari kebidanan. Ya, ini nanti tadi kalian beberapa definisi, ya. Kebidanan. Nah, kebidanan itu satu bidang ilmu yang merupakan kumpulan atau sintesa dari berbagai bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni. Ya, jadi ilmu kebidanan tadi kan ada ilmu dasar, ilmu terapan, ya, kemudian ilmu kedokteran, ilmu kebidanan. Nah ini, jadi bidan itu tidak merupakan ilmu yang satu cabang, enggak. Jadi para bidan ini untuk bisa menjadi bidan ya harus mempelajari kumpulan ilmu atau sintesa ya dari berbagai ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni. Ya, jadi kenapa disebut keilmuan dan seni? Nah, selain ilmu, bahwa kebidanan itu merupakan seni. Contoh, kita mau palpasi atau mau mengetahui atau meriksa bagaimana kondisi janin yang ada di dalam rahim. Oh, di bagian fundusnya di atas itu bokongnya misalnya. Di bagian kanan itu punggungnya. Di bagian bawah itu adalah kepalanya. Di bagian kiri itu adalah tangan dan kakinya. Nah, itu ada seninya. Ada ilmunya, ada seninya. Contohnya, oh pasien ini harus tidur terlentang. Nah, kenapa tidur terlentang? Nanti kita pelajari. Ya, setelah itu ketika kita mau melakukan palpasi, oh kedua telapak tangan kita harus digosok-gosok. Kenapa? Oh ini ada ilmu yang dipelajari antara adalah suhu tubuh. Kemudian untuk memulai palpasi, ya kaki pasiennya harus ditekuk. Kenapa ditekuk? Nah, karena dengan ditekuk kondisi perut ibu itu akan kendor. Kalau kenceng sulit untuk diraba, mana kepalanya, punggungnya, kepalanya, ya, dan bagian kecilnya, tangan kakinya. Nah, ini harus pelajari. Mendengarkan denyut nadi janin. Contohnya, oh kakinya harus diluruskan. Kenapa lurus? Nah, ya, dan sebagainya. Itu ada ilmunya. Kemudian mempersiapkan kehamilan, bukankah ya ini kehamilan, ya itu adalah ilmu dan seninya bidan. Menolong persalinan nifas dan masa menyusui, masa interval. Nah, masa interval ini masa setelah persalinan dengan akan hamil berikutnya, ya. Dan pengaturan kesuburan. Nah, pengaturan kesuburan, ya, bagaimana seorang wanita bisa subur. Nah, kemudian pada menopause, ya, pengaturan kesuburan ini bukan keseuruan ya, kesuburan bisa dengan menggunakan metode keluarga berencana. Nah, di masa interval ini, ya. Kemudian klimakterium. Nah, klimakterium itu masa akan mendekati menopause, ya. Jadi ini masa yang akan menghentikan haid seorang wanita. Setelah itu dia akan berhenti haid yang disebut dengan menopause. Nah, kemudian ilmunya lagi adalah bayi baru lahir dan balita. Fungsi-fungsi reproduksi wanita. Jadi diingat ya, di dalam kebidanan itu yang dipelajari adalah
fungsi-fungsi reproduksi wanita, bukan yang lain-lain. Ya. Kemudian memberikan bantuan atau dukungan pada perempuan, keluarga, dan komunitasnya. Nah, sekarang mulai belajar, sama-sama perempuan harus saling bijaksana, saling membantu, tidak nyalah-nyalahki, tidak nyukur-nyukurki. Jadi kalau ada temannya yang lemah, digeretlah bersama-sama. Ya, agar apa? Masuk 50 orang, nanti wisuda juga 50 orang. 50 ya, benar ya? Ya, ini 60, ya. Bu. 61, Bu. 61, Ibu. 51? 61. 61. Ya. 61, Bu. Ya, 61 ya. Jadi masuk 61, nanti harapan kita akan senang sekali kalau bisa lulus bersama adalah 61 ya. Kemudian keluarga dan komunitasnya. Jadi nanti kita akan belajar tentang ilmu keluarga dan masyarakat. Kenapa? Karena bidan itu di keluarga dan di masyarakat. Nah, sekarang itu tadi tentang kebidanan ya. Beberapa pengertian yang berkaitan dengan bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregistrasi, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktek kebidanan. Jadi kalau orang pernah mengatakan, oh saya bidan, wong saya pernah sekolah bidan, lalu lulus apa enggak? Dia punya ijazah atau tidak? Ya. Kemudian diakui oleh pemerintah enggak? Jadi untuk jadi bidan itu tidak mudah. Nanti setelah lulus kuliah, kita itu akan ada ujian yang namanya uji kompetensi. Nah, hasil uji kompetensi itu nanti untuk mendaftarkan diri, untuk register, ya, supaya kita diakui sebagai bidan. Ya, nah, setelah itu registrasi, kemudian ijazah, ya, itu akan digunakan untuk mendaftar dirinya sebagai bidan. Kalau tidak daftar, ya tidak terregistrasi, ya nggak bisa bekerja Anda, walaupun lulusan D3. Harus terregistrasi, terdaftar sebagai bidan. Nah, kalau mau praktek mandiri, nah, ini untuk memperoleh lisensi. Jadi untuk memperoleh lisensi ini tidak mudah, kita diuji lagi. Sama dokter juga gitu, apoteker juga gitu. Ya. Itu pengertian dari bidan. Tadi kebidanan, sekarang bidan. Ya. Berikutnya adalah bidan adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan. Nah, ingat ya, bidan itu mitra perempuan. Jadi kalau punya pasien jangan dimarah-marahi, jangan dicueki. Ya. Untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasihat selama masa hamil. Nah, di masa hamil, mitranya selama masa hamil, kemudian dilanjutkan masa persalinan, masa nifas. Ya. Selain itu adalah memfasilitasi dan memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Ya. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan. Nah, bidan itu harus memberikan suatu upaya pencegahan, promosi persalinan, ya, bahwa persalinan itu harus dengan tenaga kesehatan, ya, yang promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak. Jadi bidan makanya tadi belajar tentang patologis, ya.
kalau sudah fisiologisnya sudah paham, kalau terjadi sesuatu yang berlainan dengan fisiologis, nah itu tentu patologis. Bidan harus bisa mendeteksi, ya. Dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan. Nah ini misalnya Bu Bidan praktek ini, praktek mandiri. Pasiennya mengalami perdarahan, harus bisa melakukan tindakan kegawat daruratan, harus diapakan dulu sebelum dirujuk, sebelum dikirim ke rumah sakit, supaya tidak terjadi ya gawat darurat tadi. Oh kok bayi saya lahir dengan pernapasan yang kurang baik, mengap-mengap, lebih ya caranya daruratan. Bagaimana caranya bayi itu tidak henti nafas? Ya, makanya nanti ada aturan kalau praktek itu harus apa-apa. Sebentar ya Mbak, dengar adzan toh? Ada adzan ya, sebentar ya. Ibu. Ini yang belak adzannya gimana? Belak adzannya sing mlebu sapa wae. Ini kan kudunya ketik. Adzannya belum. Ya kan. Rasa iki. Terus dia Pak Samin itu ngekali gitu. Oh 61, pada suka 61, tapi saya hadir 60. Saya berarti tak satu. Terus Lepasnya apa nih? ini itu dulu. Oh iya. Terus itu nanti ya? Ini nulis hadir apa emang? Ya, mbak Mas amat saya ini sama aku. Bisa nggak melebihi siji. Ya ini lucutnya. Dulu KPB 55 tuh 53. Nggak mungkin untuk suci-suci. Coba tanya sama saya. Alhamdulillah anak semua tak seragam itu Pak. Wis, supaya gitu. Mau ini, bisa dilanjutkan ya Mbak? Iya bisa Bu. Bisa Bu. Nah ini ya, jadi mengenai bidan tadi ya, pengertian tentang bidan. Ternyata apa yang harus dilakukan bidan itu banyak, mulai dari yang normal atau fisiologis sampai dengan kegawat daruratan itu harus ngerti. Nah, nanti ada kewenangannya, ya, kewenangan bidan itu ada nanti. Ya. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling. Nah, ini ya, konseling itu penyuluhan. Jadi bidan itu harus ramah, gerapiak, harus pintar ngomong, tapi omongnya yang ilmiah. Tadi dasarnya ilmu, ya.
konseling dan pendidikan kesehatan. Ya. Jadi Anda nanti itu akan ceramah di hadapan pasien, baik secara individu maupun ke kelompok. Kalau ada pasien punya permasalahan, kita akan memberikan pendidikan kesehatan. Makanya nanti, oh kok orangnya anemi ya, atau kurang darah. Nah ini harus diberi pendidikan tentang gizi ibu hamil. Lah ilmu gizinya harus ngerti di sini. Ya. Oh, pasienku ini punya masalah. Nah, ya masalah misalnya dia tidak ingin hamil sebetulnya. Hamilnya karena kebobolan KB misalnya. Ya, sehingga dia malu kalau hamil lagi nanti punya anak. Nah, ini perlu dikonseling bidan ya. Jadi bidan itu harus ramah. Terus satu hal, bidan itu harus menjaga giginya. Jangan sampai sakit gigi. Ya. Di kelas dengan teman-temannya jangan sakit gigi. Orang sakit gigi itu apa coba? Kan nggak mau ngomong toh. Iya enggak? Kalau bidan nggak bisa ngomong, nggak punya pasien. Makanya harus belajar. Kalau sakit gigi, cepat-cepat giginya diobatkan. Biar mau bicara. Nah, jadi orang yang nggak mau bicara itu diem aja merengut lah, itu udah sakit gigi. Ya, bidan nggak boleh begitu. Ya. Tetapi juga kepada keluarga ya, tadi sudah dijelas, tidak hanya kepada perempuan, tapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Ya. Nanti misalnya kalau bekerja di puskesmas, wah harus di posyandu itu, posyandu pos lansia. Lansianya adalah lansia yang perempuan, karena bidan itu reproduksi perempuan. Ya. Kemudian kegiatan ini menyangkut pendidikan antenatal. Ante itu sebelum, natal itu lahir. Sebelum lahir. Artinya kalau sebelum lahir apa? Dalam kondisi apa? Antenatal. Sebelum lahir. Berarti dalam kondisi bagaimana perempuannya? Hamil. Nah, betul. Ya, antenatal. Ante sebelum, natal lahir. Sebelum lahir itu hamil ya. Dan persiapan menjadi orang tua ya. Jadi ketika pasiennya itu hamil, kemudian periksa ke Bu Bidan, maka Bu Bidan harus memberikan ini penkes ini untuk menyiapkan pasien itu menjadi orang tua, tidak hanya ibunya tapi juga suaminya. Harus dipersiapkan ini ya. Serta dapat meluas pada kesehatan perempuan. Kesehatan perempuan tadi adalah kesehatan reproduksi. Misalnya waktu haid. Nah, waktu haid perempuan mengalami dysmenorrhea. Tahu itu apa dysmenorrhea? Dysmenorrhea pada waktu SMP itu sudah ya. Dysmenorrhea itu adalah nyeri saat haid atau sebelum haid atau setelah haid. Ada ya, mungkin haidnya berlebihan banyak sekali ya, atau perempuan dengan adanya miom pada kandungannya. Itu hal-hal. Atau penyakit yang dapat mengganggu kehamilan. Contoh misalnya ibu hamil dengan penyakit jantung. Ya. Hamilnya tidak apa-apa, tapi penyakit jantungnya akan terganggu oleh kehamilan. Ya, jadi penyakit yang mempengaruhi kehamilan atau kehamilan yang mempengaruhi penyakitnya. Ya. Kemudian kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak. Nah, ini ya, kesehatan seksual. Nah, jadi mulai saat ini sebagai calon bidan, Anda sebagai perempuan itu sudah harus menjaga, memperhatikan kesehatan seksual. Ya.
kesehatan reproduksinya. Ya. Jadi dipersiapkan mulai sekarang sebelum hamil ya atau sebelum menikah itu sudah siap untuk menjadi calon orang tua, sudah mulai. Kemudian asuhan kepada anak. Ya. Jadi bidan itu memberikan asuhan kepada anak balita. Ya, balita. Nanti kalau pada remaja kita sudah tahu fisiologinya, kok terjadi kelainan patologi, kewajiban bidan adalah merujuk, tidak mengobati. Bidan itu tidak mengobati. Ya, jadi merujuk ke yang ahlinya. Bidan dapat praktek di berbagai tatanan. Tatanan pelayanan, termasuk di rumah, yaitu praktek mandiri. Oh, ini ada. Ya, ada kewenangannya, ada SK-nya, ada lisensinya. Tapi kalau nggak punya lisensi, nggak boleh. Nanti diciduk polisi. Ya. Kemudian pada masyarakat, misalnya apa? Pada posyandu, poslansia, bisa praktek di rumah sakit. Ini terutama yang lulusan di D3. Jadi bidan vokasi. Bisa di klinik ya atau untuk kesehatan lainnya. Sarjana pun bisa ya praktek di sini. Tapi kalau mampu praktek mandiri silakan. Ya, justru kita praktek mandiri kita akan bayari dokter. Wah, bidannya hebat, bisa praktek mandiri, bisa membayar dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya. Ya. Nah, itu tadi bidan. Sekarang pelayanan kebidanan. Apa itu pelayanan kebidanan? Ya, adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar. Nah, yang diberikan oleh bidan yang terdaftar atau terregistrasi. Ya, dapat dilakukan secara mandiri kolaborasi. Maaf, ini bukan kolaborai, tapi kolaborasi ditambah S ya. Kolaborasi ya atau rujukan. Nah, kenapa pelayanan kebidanan itu disebut integral? Ya, karena pelayanan kebidanan itu banyak. Artinya integral dari sistem pelayanan kesehatan. Karena pelayanan kesehatan itu banyak sekali. Anda lihat di puskesmas misalnya, siapa yang pernah ke puskesmas? Kan dituliskan di situ macam-macam pelayanannya. Salah satunya adalah KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, hanya merupakan satu bagian. Pelayanan kesehatan itu banyak. Tapi kebidanan itu adalah salah satunya yang terintegrasi pada pelayanan kesehatan. Nggak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Kalau terjadi sesuatu, pasien ini harus merujuk. Nah, pasien ini harus dirujuk oleh bidan ke pelayanan kesehatan yang lainnya. Misalnya pasiennya hipertensi, oh dia harus mengirimkan atau merujuk ke penyakit dalam. Oh, ternyata ibunya ini mengalami tipes. Hamil mengalami tipes. Ya, bidan harus merujuk. Tidak bisa mengobati sendiri. Nah, dan bidannya terregistrasi. Artinya terdaftar. Bidan mau praktek di mandiri, di klinik, di rumah sakit, baik negeri maupun swasta harus terregistrasi. Terdaftar dulu, ada daftarnya Bapak, yang bersangkutan itu adalah ya. Nih ya. Mandiri artinya pelayanan mandiri kalau terjadi segala sesuatu itu adalah tanggung jawabnya bidan itu sendiri. Kalau dia sampai misalnya pasien menuntut sampai ranah hukum, ya bidan itu sendirilah yang bertanggung jawab. Kalau kolaborasi misalnya ya pasiennya itu hamil dengan perdarahan, itu bukan tindakan mandiri bidan. Maka bidan yang di rumah sakit ini misalnya di rumah sakit atau klinik
kolaborasi, kerjasama dengan dokternya. Dokter kebidanan yang di situ siapa? Melaporkan, dokter, ini ada pasien nyonya titik-titik, hamil titik-titik dengan perdarahan. Nanti diadviskan dokternya apa. Itu. Artinya Anda melakukan tindakan-tindakan kolaborasi. Nah, kalau rujukan misalnya, rujukan itu bidan praktek mandiri. Kemudian menjumpai ibu hamil atau bersalin dengan kejang-kejang. Ternyata tensinya tinggi, sikilnya atau kakinya itu uding atau bengkak. Nah, karena dia mandiri, maka pasien itu tidak menjadi tanggung jawabnya. Kalau menangani sendiri malah salah. Maka dirujuklah ke rumah sakit atau dokter yang lebih atas. Nah, sekarang praktek kebidanan adalah implementasi, ya, atau pengejawantahan, ya, atau apa yang dilakukan, ya. Implementasi dari ilmu kebidanan oleh bidan yang bersifat otonomi kepada perempuan, keluarga, dan komunitasnya, didasari etika dan kode etik bidan. Jadi, prakteknya itu merupakan implementasi, ya. Implementasi dari ilmunya, jadi tidak di luar ilmunya bidan. Kalau bidan berarti adalah ilmu yang berkaitan dengan reproduksi bidan. Kalau ada pasien sakit batuk misalnya, ya itu bukan kewenangan bidan, karena itu bukan merupakan ilmunya, ya. Dan adalah prakteknya itu otonom, mandiri. Sifatnya adalah otonom mandiri. Dan ingat, siapa sasaran bidan itu adalah perempuan. Nah, bukan laki-laki. Kalau ada bapak-bapak sakit, diare misalnya, ke bidan, ya jangan. Dia bukan perempuan. Diberi apa? Difasilitasi, tadi ada fasilitas, ya. Difasilitasi untuk pergi ke dokter. Karena diare itu sudah penyakit, bukan reproduksi. Tapi sistemnya adalah sistem pencernaan. Bukan sistem peranaan, ya. Sistem pencernaan itu bukan ilmunya bidan. Ya. Tapi bidan itu memberi pelayanan pada individu perempuan tadi, tidak hanya individunya, karena individu itu punya keluarga, ya, dan komunitasnya, artinya ada kelompok ibu-ibu, kelompok ibu balita, misalnya, kelompok ibu hamil, kelompok ibu menyusui dan sebagainya. Ya, kemudian didasari etika dan kode etik. Jadi semua praktek kebidanan itu harus berdasarkan etika dan kode etik kebidanan. Nah ini, ya, praktek kebidanan. Sekarang acuan kebidanan atau midwifery bisa lihat buku nanti, ya. Bukunya adalah konsep kebidanan. Ya, cari nanti bisa dari Google juga bisa, ya. Acuan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup prakteknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanannya. Kiat kebidanan itu tadi apa? Seni. Bagaimana palpasi, bagaimana menyuntik, bagaimana nyukur tekanan darah. Nah, seninya itu bagaimana? Ya. Proses pengambilan keputusan dan tindakan. Artinya gini, setelah kita mendeteksi pasien,
Oh, ternyata ini pasien hamil normal. Mau diapakan? Nah, itu adalah asuhan kebidanan. Proses pengambilan keputusan. Mau apakan pasien ini? Mau saya lakukan tindakan mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Nah, itu keputusannya bidan. Nah, keputusan itu dasarnya adalah kewenangan dan ruang lingkup prakteknya. Contohnya tadi, ada bapak-bapak diare datang ke kamu, ya, datang ke bidan. Apakah itu dalam ruang lingkup kebidanan? Tidak. Ya. Apakah berdasarkan kewenangan? Apakah berdasarkan ilmu yang dipelajari? Karena tadi apa? Ontologis, apalagi tadi? Apa tadi itu? Ada ontologis, epistemologis, aksiologis. Nah, ya ini kaitannya dengan ini masih filsafat ini ya, berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Ya, kalau bukan kewenangannya ya dirujuk aja. Ya, jangan ditangani. Ada bayi kejang-kejang. Apakah bidan harus menangani kejang walaupun tahu penanganannya? Nggak boleh, karena itu bukan kewenangannya. Tapi diberikan tindakan kegawat daruratan, kemudian dirujuk. Ya. Nah, saya kira untuk pengertian ya, kita baru sampai ke filsafat yang kaitannya adalah dengan ontologis. Nah, yang epistemologisnya dan aksiologisnya belum. Ini jamnya sudah apa? Sudah habis. Karena tadi kan diambil oleh Dutri ya, 1 jam lebih ya. Sehingga jam yang untuk saya masih kurang. Kita lanjutkan minggu depan. Harinya apa? Jumat. Harusnya hari apa, Mbak? Hari Jumat, Ibu. Jam berapa? Jam 8. Jam 8. 8 sampai 11.20. Tapi besok Jumat kayaknya dosen-dosen ada kegiatan ya. Kita coba lihat nanti. Jumat itu bisa apa enggak? Sebentar. Keluarga pengurus UJWJ. Ada pertanyaan, Mbak? Silahkan yang bertanya. Ya, silahkan. Mbak siapa? Khairul Nisa. Khairul Nisa. Mbak Khairul Nisa. Ya apa Mbak Khairul? Ya Bu, jadi seumpamanya terjadi bencana alam, apakah seorang bidan itu dibutuhkan, Bu? Ya dibutuhkan. Ya. Karena dia ada keluarga, ada masyarakat, ya kan? Dibutuhkan. Nah, kaitannya tidak semua ditangani, tapi kaitannya misalnya di bencana alam itu ada ibu hamil, ada ibu yang menyusui, ada ibu bersalin, ya. Tapi nanti ada apa namanya kewenangan dari yang memberikan tugas. Bidan boleh melakukan apa? Jadi ada yang mandiri, ada kewenangan tambahan. Nanti itu akan kita bahas. Baik, Bu, terima kasih. Mbak Khairul? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Dapat 1 poin nilai kamu. Ya. Nanti jadi hari Jumat. Sebentar saya lihatnya dulu, Mbak. Bu Triana tadi menyampaikan apa? Kalau hari Jumat ada kegiatan dosen apa? Bu Triana, Mbak.
Ada kegiatan seminar gitu ya harus datang semua.